Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stevi Grace Yanipar dengan NIM 133233008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan dan bangunan basis data berdasarkan studi kasus coffee shop Ijabo. Yang pertama adalah membuat rancangan basis data atau membuat IRD dan melakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Di sini saya akan menunjukkan IRD coffee shop Ijabo yang dimana memiliki entitas, users, orders, produk, detail transaksi, dan tabel cards. Entity relationship diagram adalah gambaran visual dari bagian entitas dalam sebuah basis data yang saling terkait. Ini membantu dalam merancang struktur data dan hubungan di dalam sistem. Translasi IRD merupakan proses mengubah model tersebut menjadi tabel-tabel konkret, atribut, dan kunci-kunci dalam basis data. Ini krusial untuk menerapkan desain basis data ke dalam sistem yang sebenarnya. Sebagai contoh, kita memiliki IRD untuk coffee shop Ijabo, kita dapat mentranslasikan entitas seperti customer, order, produk menjadi tabel-tabel detail seperti nama, alamat, dan pesanan. Di sini saya memiliki translasi IRD di mana primary key dari user pindah ke tabel orders menjadi foreign key, dan primary key dari user pindah ke table cards menjadi foreign key, dan dari tabel produk primary key-nya pindah ke tabel cards menjadi foreign key. Begitu juga pada tabel-tabel detail transaksi produk. Kemudian di sini akan dilakukan validasi data terhadap rancangan sebagai konsep normalisasi seperti 1NF, 2NF, dan 3NF. Namun pada project PA kami tidak dapat menormalisasikan hanya sampai pada 1NF karena di setiap tabel produk kami atau di setiap tabel yang lain kami memiliki nilai autonomik atau angka yang unik contohnya di dalam produk ID, walaupun ada kategori copy paste key yang harusnya bisa dinormalisasi, tetapi karena pada primary key-nya produk ID memiliki ID yang berbeda, jadi hanya bisa dapat dinormalisasikan sampai 1NF. Berikut juga tabel users, orders, detail transaksi, dan tabel card. Yang ketiga adalah melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final menerapkan data definition language pada SQL. Pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Di sini saya pertama membuat database dengan nama database yaitu Project PBDSTV 008 menggunakan create database. Kemudian setelah membuat database, saya akan membuat tabel dengan menerapkan data integrity, yang dimana saya akan membuat create table di setiap entity-nya. Contohnya create table users, create table orders, create table produk, table cards, transaksi. Di sini saya menggunakan create table bagaimana menggunakannya yaitu transaksi, contohnya varchar primary key, dan menggunakan reference untuk membuat foreign key. Yang keempat yaitu melakukan aktivasi pengelolaan basis data menerapkan data manipulation language pada SQL. Di sini saya memasukkan data menggunakan insert into produk dan menggunakan nama tabelnya menggunakan data dummy, di mana data dummy ini saya buat sendiri sebagai contohnya. Yang selanjutnya adalah saya telah membuat 10 query untuk menampilkan data dari satu tabel. Yang tabel yang saya ambil adalah users. Contohnya yaitu select all from users, di mana menampilkan semua yang berada pada tabel users dan memiliki output seperti gambar di layar. Yang selanjutnya contohnya adalah select username, alamat from user, where alamat like Onan Raja Bali G. Berarti ini menampilkan tabel username, alamat dari tabel users, di mana alamatnya itu yang beralamat Onan Raja Bali G. Dan berikut outputnya. Itu juga pada query-query yang lainnya. Yang selanjutnya adalah membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel, harus mencakup contohnya inner join, left join, dan right join. Di sini contohnya itu select users, username, orders, status from users, inner join orders on users ID atau sama dengan orders users ID. Di sini mengeluarkan output seperti gambar, di mana bertujuan untuk mengambil data dari dua tabel, yaitu dari users, tabel, orders, dengan menggabungkan berdasarkan kolom users ID yang sama di kedua tabel tersebut dengan menggunakan inner join. Di sini dapat kita memastikan bahwa hanya baris-baris yang memiliki nilai yang cocok dalam kedua tabel yang akan dimasukkan ke dalam hasil akhirnya. Kemudian saya akan menampilkan 5 penggunaan subquery. Yang pertama itu select username, select count from transaksi, where username sama dengan user, titik username as jumlah transaksi from users. Di sini yang artinya query ini mengambil data dari users dan menambahkan kolom jumlah transaksi yang berisi transaksi yang dilakukan oleh setiap pengguna subquery, digunakan di dalam select statement untuk menghitung transaksi setiap pengguna. Di sini kita akan mencoba pemanggilan select count as jumlah pengguna from yang email, berarti menampilkan semua jumlah pengguna yang dengan beremail dari tabel users, di mana emailnya tidak nol. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.